Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabatku semua, dimanapun Anda berada, sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, mensana en corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa-jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, menghindari iri, dengki, karena penyakit hati yang paling berat itu yaitu iri, dengki, dendam. Nah, itu repot terus nek wong wis didendam iku uripe susah. Pemeneh wong duwe iri. Soale gak langit dhuwure ana langit maneh jarene ngono, biyen jare mbah iku. Ndak tas langit ada langit. Karena nek wong iri ku ranek tembuse. Susah tok uripmu. Wis sak umur uripmu susah, atimu elek. Nah, hindari penyakit itu ya. Nek tanggomu iso tuku tafjiti, alhamdulillah. Tanggomu nek tuku sigra, alhamdulillah. Ngono lho ya. Oke, sahabatku, ini saya mau mereview edukasi tentang tafjiti. Saya ini malah lupa, belum pernah review edukasi tentang tafjiti. Dulu pernah saya review tentang Rocky. Malah tafjitinya saya lupa. Malah tak cari tadi. Saya ini kayaknya belum pernah buat videonya tafjiti. Nah, sekarang kita buat videonya tafjiti. Tafjiti ini mulai 85 kawan-kawan. Mulai 85 sampai 2006. Nah, 85 itu pakai masih mesin DG yang pakai dengan lampu depannya bulat, tidak ada power steering. Nah, kemudian 87, 88 kalau nggak salah sudah mulai mesin DL ini. Ini mesin DL dengan pakai timing bell. Kemudian 90 akhir atau 91 sudah mesin DL, transmisinya sudah 5 speed. Kalau yang sebelum ini masih 4 speed. Sampai 95 kalau nggak salah, 96 lah. 96 itu sebagian sudah keluar yang namanya TAF Independent atau F75. Ini mobil ini F70. Jadi kalau di STNK-nya ini teman-teman F70. Ini saya mau membahas yang tahun 90 sampai 95, anggap aja gitu ya. Jadi yang sudah mesin DL 5 speed mesin DL. Berarti GGE 5 maju 1 mundur ya. Nah, mesin DL ya, saya mau bahas itu. Kalau masalah bahas Ruger, silahkan cek video saya di bawah. Saya punya Ruger, saya pernah buat videonya Ruger, dan mobil itu sampai hari ini masih punya saya. Artinya tak pakai off-road itu. Kalau ini adalah TAF GT. Nah, jadi gini, GT itu hati-hati, ada GT, ada GTS. Nah, GTS itu dia suratnya di STNK-nya kamu baca F69 Highline ya, Highline, nah, atau Highline F69. Jadi yang saya bahas ini 90 akhir sampai 95 ya. Nanti topik bahasanya di situ. Tipenya yang sudah seperti ini. Jadi 9. Nah, jadi Highline. Nanti F69 ada F70. Jadi pendek. Gini Mas kameramen. DE pendek. Jadi yang ini namanya TAF. Terus Mas, mobil ini beda nggak Mbak Verosa untuk body plug? Nah, mungkin 90 sekian persen mirip. Nah, untuk body, tapi untuk beberapa tidak sama. Kemudian untuk kaki juga beda, gardan beda, apalagi mesin beda, transmisi beda, rasio transmisi beda. Nah, kenapa TAF harganya mahal? Nanti tak ceritani pelan-pelan. Nah, mobil ini harganya berapa tak ceritani, ikuti videonya sampai akhir supaya nggak salah paham kalian. Ini video edukasi. Jadi kalau pendek begini TAF ya, kalau Rocky dia lebih panjang dan ini ada naiknya, gini. Tek. Nih. Sebetulnya atapnya yang Rocky itu bisa diambil, tapi kalau diambil biasanya baliknya rasa genah. Mending rasa diambil nih kalian punya Rocky, itu tambah rusak kabeh. Ini ya, jadi ini pendek. Kalau yang long ada, namanya TAF ya, suratnya kadang F69, ada yang GTL, GTX. Kalau yang long ada yang Bravo ya, Ranger, surat stripnya itu macam-macam. Karena yang long itu produknya karoseri, jadi bukan pabrikan. Bodinya karoseri, jadi yang pabrikan hanya di pintu depan sama pintu belakang. Makanya yang tengah itu kalau yang long dia pasti nggak bisa begini. Dia pasti tebel, walaupun itu kondisi mobil istimewa, tapi tetap tebel karena dia karoserian. Kalau mobil ini pabrikan. Kalau teman-teman lihat TAF masih kondisi seperti ini, itu mungkin dari 100 unit di jalan itu hanya satu lah, mungkin 1 atau 2 yang masih begini. Ya, yang masih talangnya masih street, jadi masih ting 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 ting, talangnya masih street. Itu dari 100 unit yang ada di jalan tuh ya mungkin nggak lebih dari 5 unit lah yang kondisi seperti ini. Yang lainnya ya wis nemen lah. Nah, tapi saelek-elek TAF iku regane sik larang. Apa maneh sing apik? Oke.
Nah, untuk mencari seperti ini, misalnya teman-teman Mas Ongki pesan, saya bisa enggak yang dapatkan barang seperti ini? Saya jawab sulit, Mas, gitu aja. Jawabannya sulit, kita cari barang seperti ini. Kalau cari barang yang tebal-tebal mungkin banyak lah. Nah, agak sulit. Harganya, akhirnya kita cari barang seperti ini ya sulit, itu yang harga rasional masuk akal. Kamu cari barang bagus kalau punya uang 200 juta, wah enteng gampang itu. Buka iklan, jet 200 juta duitnya, mesti oleh HP. Nah, tapi nek duit 100 jutaan, 100 luwih titik ngono. Golek sing seperti ini lah itu sulit. Apalagi yang uangnya di bawah 100, cara yang begini itu sulit. Banyak yang harus kita pikirkan kalau kamu mau beli TAF. Mobilnya sepuluh tapi apa-apanya beberapa mahal. Nah, harus kita pikirkan. Nanti tak jelaskan semua data teknisnya. Wes ya, paham ya, berarti yang ini 5 speed. Untuk velg ini sudah rubahan, aslinya dia double pinggang, dia pakai velg besi. Kalau ini sudah pakai velg apa, saya kurang paham jenisnya. Ini 10 in. Nah, ada yang velgnya, ada yang standarnya itu 6 in setengah atau 7 in. Nah, ini 10 in, jadi dia agak keluar dari over fender. Mobil ini body secara overall bisa kalian pakai acuan untuk cara melihat TAF yang bagus. Mobil ini hanya jelek karena ini saya baru dapat, mungkin jeleknya hanya di bumper dan hitam-hitamnya ini. Ini plastik, kalau saya pribadi ini akan tak dasari lagi, kemudian tak cat hitam lagi. Sudah mulai kusam, termasuk bumper ini harusnya dicat lagi. Nah, tapi tenang, ngecat bumper ini sama plastik, kamu ke tukang cat paling 500 ribuan ongkosnya dapat sudah. Titip saya juga bisa, kalau saya longgar pasti tak benak no. Nah, aku saya repot yo, bengkelku saya penuh yo sepurane, tapi saya kira semua bengkel bisa ngerjakan kayak ini. Ini kurang hitam gitu loh, jadi kurang meles. Plastik wis rada kusem. Faktor U iku umur. Nah, ngono lho ya. Nek wajahmu keriput iku jenenge U iki umur ya. Nah, mbok skincare model piye nek U iki ya umur. Nah, tapi nggak ngerti nek awakmu plastik sampai teko ndi? Thailand, teko Singapura, teko Korea ngono. Mak-mak saiki istimewa, sing duwite akeh iku sosialita iku. Tak delok story nang IG iku. Jalan Thailand operasi. Guyon. Iseng ya, aku kadang iseng delok ini. Tinggi ya mobil ini. Bannya ini 31. Kalau kamu kasih ban 29, mobilnya pendek, kecil tapi ganteng. Ini 31 bannya MT. Kalau orang-orang sih rata-rata kasih ban begini. Dan ini penggeraknya 4x4. Nah, tadi saya masalah GTS itu tidak 4x4, dia 4x2. Harganya beda Mas, beda. GTS mau upgrade ke TAF GT habis berapa? 25 juta masuk. Nah, ini kalau kamu mau upgrade. Tapi itu pun belum tentu juga perfect dan belum tentu bak transmisi ini genah. Wis rata-rata ya kamu beli partnya kan bekas ya. Bekas ini bekas genah gak apa-apa, bekas rata-rata ya bekas busuk juga, artinya ya repot juga. Menebak transmisi TAF ya agak sulit soalnya. Cari yang begini juga nggak mudah. Oke, lampu grill gini, waduh, grill gini pecah gampang, banyak banget yang jual. Nah, saya ngangel tadi itu. Kayak gini. Kap mesin, samping, jero Mas Dewa. Kameramen nih. Ini door trim. Kamu bisa lihat lepitan pintu ini, jret, ini saya api ini. Terus ini door trim. Door trim rusak beli ada paling sejutaan, tapi kalau masih begini, ini stiker orisinil dari pabriknya. Ini tentang petunjuk transmisi, sil. Ini setir, joknya mening. Oke ya, bawah karpet ori singkap mah, iku mah. Pedale ono telu. Nah, oke ya. Jok ini sih bahas ini. Iki handle. Nanti kita coba test drive. Jadi ini masuk belakang ini 4H, geser kanan, dikit ini netral, kemudian pol belakang ini low. Nah, bisa klak penak ini. Biasanya ulet ini greget nih. Ini kalau TC-nya ulet, ini susu sorol dan sorolnya kenapa? Bak transmisinya sulit benar-benar nih. Nah, jadi karena dia transfer case itu gandeng sama bak transmisi, jadi tidak terpisah. Kamu kalau mau upgrade katana gitu ke 4x4 kan tinggal beli TC, tinggal beli join yang pendek, beli TC, beli transfer case. Kalau ini tidak bisa, harus wungkul karena bak transmisi sama transfer case-nya itu gandeng jadi satu. Nah, gitu. Rene. Sepuluh maneh kayak ini masih pecah, tapi ini masih bagus dan ini dibelikan lagi, pasti dibelikan, nggak mungkin ini orisinil. Jadi ini meja kunci, meja koin. Nah, ini kalau beli juga nggak mahal, paling 200.000. Kisi AC rata-rata masih bagus, cuma ya rata-rata mobil kamu lihat TAF tahun 90-an ya ngono ke lamburadul ini masih kondisi di atas rata-rata. Wow.
Karpetnya saya resik ini ya. Joke, bu. Plafon, wes, loh, ini masih genah, masih bisa. Dan pilar-pilar ini hati-hati, kamu harus lihat pilar. Ini, kamu kalau lihat pilar ini sambungan ini harus kamu lihat sambungan. Jangan sampai ini dempulan ya, sambungan ini. Nah, gitu ya. Kalau uangmu 100 juta ke atas, jangan sampai itu dempulan. Tapi kalau uangmu hanya 60 juta, dempulan ojo protes. Duit swidak jo aneh-aneh, gak iso. Nah, ngono lho ya. Jadi jere Mbak Biyen ki jer Basuki mau beyo, kabeh iku karena biaya. Ngono lho. Wong sekolah yang nganggo biaya kok apa maneh tuku motor golek ganteng. Ragat sak skincare larang saiki. Oke ya. Talang ini jadi masih semua ini masih spot weldingnya ketemu ya. Spot weldingnya ketemu. Nah, ini nggak tahu ini ngeblur nggak kameranya ini. Nah, ini spot weldingnya masih ketemu. Nah, pintu belakang sekarang kita lihat. Ini ban serep kayak pantas-pantasan naik. Ban serepnya Tavis kemungkinan kecil berguna kalau hanya dipakai di jalan raya ya. Kenapa? Ban sebesar itu ukuran 31 10,5 itu kalau gembos, kalau kena paku itu 3 hari belum tentu kempes, belum tentu anginnya habis. Dan saya kalau ban segini itu kalau mau pompa itu rata-rata hanya tak pompa 22, mentok 25, wis 20 lah rata-rata. Ini saya api ingin gila motor ki. Ini sudah sepetan, sudah ada rawatan. Oh belakang. Ki. Rantai. Mboten keropos masih. Nggih masih, mboten keropos masih. Masih. Nah ini jok. Jok belakang ada depan. Cari taf yang jok belakang ada depan nggak ada. Adanya yang independen apa si Rocky. Si Rocky itu joknya sudah hadap ke depan, tapi belakang ada joknya lagi kecil. Itu ya. Ini bumper asli. Kalau Taf City begini, kalau Ruger seperti yang punya saya di bawah itu linknya, kamu lihat sendiri yang link di bawah. Terus rata-rata ini kupingan bumper ini pecah. Kalau ini pecah gampang, ini beli nggak mahal kok, 300 ribuan atau 400 ribu gitu loh. Nah, sini nah, delosor kok kene wah, kene delosor wah. Tak dudono wong-wong tak dudone anu apa handle bak transmisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Nah, iki jenenge TC. Apa kok TC? Iki jenenge bak transmisi. Bak transmisi gandeng sama TC. Ini kan box nih. Ini teman-teman kamu lihat ya kalau beli Taf. Iki pelindung TC ini rata-rata sudah hilang. Wes nanti kasih hilang iki saya enek. Terus ini bak transmisi apa TC-nya ya. Jadi ini TC. Kalau 4x4 begini dan ini sudah 5 speed, baknya besar. Jadi 5 speed. Iki join belakang. Nah, kamu kalau mau off-road lebih kuat lagi ganti joinnya Toyota Reno. Nah, itu gardan belakang. Final gearnya yang standar 1137. Kalau Verosa itu 737, kalau Taf itu 1137. Kalau Ruger itu 1143. Nah, kemudian sini ini gardan depan. Iki bak transmisi kabeh iki sik garing. Ya, sik kamerane tak gowo nih. Bocah iki pegel. Nah, kowe kesel ta kowe? Kowe kesel ta dolosoran kowe? Kowe kesel ta dolosoran. Ngono aku wis dolosoran. Nah, ngene wis. Sik penak, cah ganteng iku nek tekan dolosoran mesti sambat kesel. Gak kuat. Gegeden weteng. Kalah mbek Mase to, Pan. Nah, iki kalter oli ya, sek giring ini ya. Sek giring ini ya. Wah, mending ta ya. Iki kolore kabel kolore apa kopling. Gardan depan ini dia di sebelah kanan. 1137 ya gardan depannya. Kemudian rem ini juga biasa aja secara kualitas speknya. Dan ini kan harus ada isi gardan ini. Jadi gitu, artinya ada isinya, ada as rodanya. Iki jenenge stopper ya. Tapi ini rata-rata mesti bawah basah semua. Kamu cari yang masih bersih seperti ini sangat sulit. Umumnya di pasar basah semua. Kalau untuk rem biasa aja. Untuk per ini juga enak, dia sudah correction, jadi box pernya ada di depan dan antingnya ada di belakang. Kamu kalau meninggikan sedikit tinggal belikan anting ini ditinggikan sekitar 14 cm. Kalau ini anting standar ini 10 cm. Diganti punyanya L300 juga bisa.
Tapi nak belikan punya TAF ya. Ini join. Ini join. Nah, join ori itu begini, dia bentet ya. Jadi nggak pakai pipa, dia bentet. Join ori. Oke ya, shockbreaker belakang itu, shockbreaker depan itu sistemnya sunduk gelung. Ini kalau mau ganti diganti punya Fortuner bisa itu. Shockbreaker belakang juga sunduk gelung. Nah, kalau mau enak dikasih punyanya yang sekarang itu apa itu? Kamu jangan tanya Freelock. Ini originalnya TAF itu dia pakai baut nap ini ya. Kalau Freelock berarti diganti sendiri. Kalau beli Freelock itu punya Freelock TAF GT itu murah, cuma 550.000 satu biji. Penyakit rata-rata di sini ini yaitu bottom steer. Nah, mesti ku ngembos kadang-kadang gegelen. Nah, rata-rata penyakit di situ. Kemudian nomor rangka ini juga harus diperhatikan, rata-rata wis akeh sing hilang. Ini nomor rangkanya. Nah, ini saya api ingin ya. Rata-rata sudah pada hilang. Oh, iki lho mau aku ngomong. Jadi over fender ini dijati ireng-ireng mana, bumper diirengne mana, ireng dep. Walah boys pol mobil ini. Pol wis top boys. Sekarang kamu tak ajak bahas mesin karena ini bagian yang sangat vital, karena bagian ini mahal. Sedikit clue. Kamu kalau dapat TAF kondisinya dempulnya tebel, kamu bondoni atau ragati 15 juta untuk menjadikan bodinya jadi seperti ini di tukang cat itu nggak ketemu, nggak akan bisa jadi seperti ini. Artinya apa? Kita sekali salah pilih bahan fatal untuk bodi. Jadi salah pilih bahan untuk bodi itu fatal, nggak akan bisa memperbaiki seperti begini untuk bodi sama interior. Wes nong bengkel entek 20 juta wes gak ketemu. Itu untuk bodi. Dan harga mobil seperti gini TAF GT itu 90-an ya, 91 yang 5 speed itu kalau 70 jutaan sekarang dapat yang dembole 1 cm paling nggak masuk lah. Nah, harus 100 up. Dan mobil ini kayak investasi, dulu sama sekarang harganya beda. Naik terus. Siapa yang punya TAF GT silahkan senggol dong teman-teman TDI. Saya TDI MR Malang, salam persaudaraan. Nah, saya juga orang TDI. Nah, sekarang kita start. Nah, dari luar itu suaranya kleng gini. Itu top. Ini kalau ada suara krek itu kalau dikopling hilang, itu cuma drag laker di bak transmisi. Dan penyakit bak transmisi rata-rata giginya satunya sering ngelepeh. Di situ kalau overall yang lain gampang. Nah, ini atap masih sebagus itu. Nah, itu untuk atap. Maksudnya atap silen kap mesin masih ori. Nah, akinya harus pakai 100 ampere kalau mau sehat. Ini kalau masuk angin hanya di sini, maintenance-nya hanya di filter solar ya, sering ganti. Yang kurang enak ini master power. Penyakitnya pada TAF ini remnya kadang-kadang kurang set gitu loh. Artinya di rem Senen mandeknya sloso. Orang sampai kemis tapi nggur sloso. Jadi gak jelek-jelek banget lah. Gak Senen Kamis enggak. Di rem Senen mandek sloso. Nah, jadi bannya gak iso sampai beniku pun. Lah mau pakem gimana? Kalau saya sih tak coba remnya tak kasih punyanya VX tapi mahal itu. Nah, upgrade blowernya itu 3 juta lebih. Dan ini dinamo ampere ini cukup kecil, punyanya orisinilnya TAF. Ini orisinilnya dan dia supply angin dari sini, dari dinamo ampere sini ke sana itu. Jadi makanya kalau mau upgrade dinamo ampernya agak susah, harus yang ada belakangnya harus ada pompanya. Biasanya punya Carnival itu 90 ampere bisa di-upgrade diaplikasikan di TAF, atau punyanya kalau diesel gitu, kerakit sendiri. Dicek ini namanya nozzle. Nah, ini sambil mobil ini sudah panas tapi tak biar panas ya. Dicek getarannya harus sama. Kalau nggak sama berarti kalian bongkar nozzle itu juga nggak mahal, nggak sampai 1 juta. Biasanya bunyinya mesinnya bunyi bukan biasanya mesinnya bunyinya kalau nozzle-nya bermasalah bunyi tak gitu. Nah, itu nozzle-nya bermasalah. Itu kalau dipakai jarak jauh bahaya, stang sekernya bisa patah. Nah, kalau ini kan enak. Bunyinya gleng enak ini. Nah, nyaring.
Komisioner enak. Ini setelan bos pom sip ini. Kamu kalau buka posisi panas begini itu pasti sulit. Nah, coba praktekkan mobil yang di rumah pasti sulit. Harus pakai tenaga dalam kalau buka ini. Kalau buka ini. Kalau nggak pakai tenaga dalam kesulitan tadi buka pas panas. Soalnya rapet toh ini. Ini rapet. Coba praktekkan yang di rumah, nanti lah sulit. Kalau punya tas di rumah coba praktekkan. Nggak ada asap, nggak ada percikan. Nah, top ini mesin ini. Kalau kamu sampai ini mobil ini mercek, turun mesin berapa? 10 juta. Nah, paling nggak 10 juta. Itu turun mesin. Tapi setelah turun mesin 10 juta, mobil kamu pakai 10 tahun nggak apa-apa. Jadi ojo sampai kapesan, tuku mobil pas wae mudun mesin. Tapi nek kamu dapat mobil bodinya bagus, mesinnya busuk sikat. Oh, penak tuh ya. Kamu dapat mobil bagus, mesinnya busuk sikat. Turunkan mesin, sogoki radiator, ganti semua seal, timing bel apa itu habis paling 12 juta. Mobil jadi street lagi. Gitu ya. Nek bak transmisi ini bermasalah ya nambah maneh lah, paling enggak 4 juta, 5 juta. Itu di bengkel 1 bulan estimasinya. Tapi kalau bodinya jelek, anggaranmu gini besar, jangan. Nah, di duit kok tuku sing apik. Nah, ngono loh. Ini mobil hobi. Di duit. Nah. Gitu, sing nggo duit gak apa-apa, selawat dhisik. Hukum mesti bakal duwe. Nah, ngono loh. Yakin lah Gusti Allah ki sugih. Wah, delok kenapa to, Le? Kak, bayar. Tak geduk nih guys, ben ngerti kenapa terawanyah suaranya. Kenapa tuh pucuknya saya kuning ya. Ono keropasnya didik kenapa teh wajar banget lah. Oke, sekarang kita test drive. Kontak on. Gini, kontak separuh. Ini asli 4WD, ini spedone 4WD ya, spedone 4WD. Jadi glow kudu dikontak separuh. Nah, ini apa? Bensin. Ini temperatur. Gitu ya. Hati-hati TAF ini banyak juga temperaturnya kadang-kadang naik. Kalau dipakai nanjak terus gitu naik. Kalau saya punya solusi begitu, kipasnya tak gede no, kipasnya tak ganti punya hardtop 2F. Kalau kamu kipasnya tetap punya TAF itu yang bilah cuma 6, kadang-kadang kalau dipakai nanjak ini panas. Kalau saya tak ganti bilahnya hardtop punya 2F. Nah gitu kalau saya loh. Kalau starterannya sulit itu hanya ganti busi pemanas. Ya hasilnya adem mobil ini. Mobil mahal rek. Bagus mobil ini ya, yang pasti 100 up kalau keadaan begini. Ini transmisi 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Koplingnya dicek atas atas apa enteng. Kalau atas, kalau keras ini, kalau terlalu keras itu berarti ganti kampas kopling matahari. Kalau di kopling gini dia mesin ini terdengar halus, dilepas bunyi krek itu cuma drag laker, enggak apa-apa. Itu umum banget. Dan dicoba, tapi usahakan dicoba mobilnya kalau beli, dicoba transmisinya. Jadi begini. Kalau transmisinya itu ngorok atau ngelepeh, nah itu nanti paling enggak tadi biayanya juga masih di atas 3 juta. Itu pun di bengkel bisa 2 minggu, 3 minggu, bahkan bulan-bulanan. Kadang-kadang bengkelnya yo spekulasi naik turun gitu ya. Nah, power steering kalau untuk TAF memang tadi saya bilang borem ini nggak begitu, kualitasnya nggak begitu bagus. Kalau dikasih ban 31 tetap ada agak dikit. Tapi kan mobil ini mobilnya cowok, jadi nggak ngefek lah hal-hal kayak gitu, nggak ngefek, no problem gitu ya. Untuk torsi TAF ini tenaga cukup badak, artinya mobil ini enak. Kamu nggak usah takut mau naik ke puncak gunung kemanapun ya begitu. Kalau untuk kecepatan dia aman maksimal di 90 kpj. Kalau kamu main di angka sampai kecepatan 100 lebih gigi 5 bahaya. Tidak saya sarankan untuk di tol seperti itu. Kamu jalan ya 90-an lah, itu nyaman. 80-90 itu nyaman. Karena kita beli mobil ini bukan untuk balapan, kita beli
beli mobil ini untuk dinikmati gitu loh ya. Kalau untuk balapan beda, kamu jangan beli mobil ini, beli Lancer Evo gitu loh. Nah, klakson enak, jadi TC nya begitu. Kemudian kalau apalagi ya, kalau terjadi oleng, rata-rata ini ban depan nih kalau kena jalan gelombang atau apa itu oleng adek-adek gini, itu terot, long terote itu. Nah, long terote itu apa, teflonnya oblak misalnya, nah itu diganti aja, itu nggak mahal. Nerot itu paling di Malang sini satu bijinya 100 ribuan lah. Nah, kamu butuh berapa itu? 1, 2, 3 biji. Kalau kamu mau kuat lagi dikasih pirobol, tapi nggak perlu lah. Mobil ini cuma minus apa, speedo KPJ aja, kilometer per jamnya nggak aktif. Itu kalau overall yang lain is luar biasa, mobil ini jauh di atas rata-rata. Kemudian lampunya kabin nyala. Kemudian rasa naikan TAF ini apakah keras? Ya enggak juga lah. Tapi kalau kamu bandingkan dengan Escudo, kalau kamu bandingkan dengan Verosa mirip. Tapi menurut saya lebih cenderung empukan TAF. Kenapa? Verosa itu bodi konstruksi mirip, tapi kan mobilnya berat TAF. Secara konstruksi berat, jadi dia lebih empuk menurut saya. Itu kalau kamu servis kaki-kaki ngerol per, tinggikan yang kanan sedikit. Kenapa? Karena mobil ini dalam sehari-hari bebannya berat yang kanan. Sopir ada di kanan, gardan ada di kanan, bak transmisi dan transfer case ada di kanan. Nah ini untuk teman-teman yang punya TAF, kalau ninggikan sedikit ngerol pernya yang sebelah kanan ditinggikan sedikit, paling nggak 2 cm dari yang kiri supaya imbang. Karena bebannya ada di kanan. Bak transmisi itu berat, itu sekitar 1 kintal lebih, 100 kiloan ada. Nah, kemudian untuk kaki-kaki tadi apa ya, untuk laker roda, baut knap insya Allah kuat. Untuk TAF gardan juga kuat, as roda juga kuat. Kalau kamu pakai hanya harian ataupun off-road yang sifatnya bukan yang ikut kompetisi ekstrim. Kalau mau ikut kompetisi ekstrim ya mungkin harus ada upgrade lagi, tapi nggak perlu lah. Ini kan mobil cakep, dipakai harian aja. Nah gitu loh. Harga jual mobil ini kayak investasi teman-teman. Setiap tahun itu naik harganya. Jadi nggak sama dengan kalian beli mobil-mobil biasa. Ini setiap tahun harganya naik. Itu untuk TAF. Kemudian untuk audio biasa aja. Kamu kalau mau enak ya diganti. Itu ya, kamu kalau mau lebih enak diganti yang speaker-speakernya, karena ini mobil zaman dulu ya. Jadi kemungkinan kecil mobil ini mogok itu hanya di filter solar, supply, intinya di supply pump. Kasusnya hanya di situ. Kalau kamu bawa mobil TAF ini mogok, dan untuk listriknya kalau mobil ini mogok hanya kemungkinan hanya di solenoidnya bos pom. Nah, itu wis simpel-simpelan wis. Kalau insya Allah untuk overall yang lain hampir nggak ada masalah yang cukup berarti. Jadi saya kalau bawa mobil ini dari Malang bawa ke Jakarta berani. Kalau mobil kondisi begini, AC adem rek, ditumpahin dek tol mlaku 80 ini wis diliriki. Wong sing numpak Pajero anyar iku lho, lirik. Oh, aduh, TAF apik. Nah, ono stiker Atma Jaya, bu, TAF Atma Jaya mesti apik. Gitu loh ya, gak perlu mahal. Oke, terima kasih sahabatku semua. Ini 1:30. Ini kalau 1:30 siang nih jadwal saya nganter anak ngaji ya, nganter anak ngaji. Ini mau pulang dulu, ini sudah di perumahan. Oke, gitu, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau ada kurang salah kata mohon maaf gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.